إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini bab tersebut berjudul laknat Allah bagi anak yang melaknat orang tuanya. Apa judulnya? Laknat Allah bagi anak yang melaknat kedua orang tuanya. Apa maksudnya laknat Allah dan apa maksudnya anak melaknat? Ya. Kalau kalimat laknat Allah maka artinya adalah Allah menjauhkan seseorang dari rahmatnya. Jadi kalau kita mendengar sebuah hadis, ya, atau ayat Al-Quran yang di situ menyebutkan Allah melaknat seseorang, Allah melaknat suatu kaum, maka maknanya adalah Allah menjauhkan orang tersebut, mengusir orang tersebut dari rahmatnya. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Alias orang tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, kasih sayang dari Allah itu bisa bersifat materi, bisa bersifat non materi. Jadi rahmat Allah itu ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non materi. Ada orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya yang bersifat materi. Dan ada orang yang dijauhkan dari rahmat Allah yang bersifat non materi. Lebih ringan mana? Enggak dapat rahmat Allah yang sifatnya materi atau non materi? Nah, dua-duanya berat ya. Yang materi contohnya apa? Harta itu materi, kesehatan itu materi. Non materi adalah ketenangan, hidayah. Ya. Ada sebagian orang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, artinya enggak dapat rahmat berupa materi. Usahanya gagal terus. Usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal. Ada orang yang enggak dikasih rahmat Allah yang bersifat materi, sakit terus. Berobat ini enggak sembuh, enggak ini sembuh, enggak ini sembuh, enggak sembuh terus. Ini rahmat yang sifatnya apa? Materi. Ada rahmat yang sifatnya non materi. Apa tadi contohnya? Ketenangan hati. Ada orang dikasih sama Allah rahmat materi, kaya raya, tapi enggak tenang hatinya. Hatinya enggak tenang. Gelisah terus, enggak nyaman. Ya. Susah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Malas untuk ngaji, malas untuk baca Quran. Ini berarti dia enggak dapat rahmat Allah yang sifatnya non materi. Siapa orang yang akan mendapatkan laknat Allah yang materi maupun yang non materi? Yaitu orang yang melaknat orang tuanya. Anak yang melaknat orang tuanya. Seperti apa anak yang melaknat orang tuanya? Mari kita dengarkan hadis nomor 17 yang ada di halaman yang ada di halaman 30. An Abi Tufail qala su'ila Aliun hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa kafah. Dari At-Tufail, dari Abu At-Tufail, beliau menyampaikan bahwa suatu hari Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Khalifah yang keempat, ya, sekaligus adalah menantu dari Rasulullah SAW dan juga termasuk keluarga Nabi, Ahlul Bait. Ya, sudah Ahlul Bait, ya, karena anak dari Abu Thalib dan Abu Thalib adalah pamannya Rasul SAW. Berarti Ali sendiri udah Ahlul Bait. Nikah sama putri Nabi SAW, berarti kan luar biasa. Ya, betul-betul punya kedekatan hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apakah Rasul SAW
pernah memberikan wasiat khusus. Entah itu isinya Al-Quran atau hadis Nabi SAW kepada kalian, wahai ahlul bait. Ahlul bait tadi apa maksudnya? Keluarga Nabi SAW. Yang wasiat tersebut oleh Nabi enggak diberikan kepada selain kalian. Jadi apakah kalian pernah mendapatkan hadis khusus, ayat khusus yang itu enggak diberikan kepada selain kalian? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma khassana Rasulullah SAW bi syai'in lam yakhussa bihin nas. Nabi SAW tidak pernah memberikan wasiat khusus bagi ahlul bait yang itu tidak diberikan kepada orang lain. Artinya Nabi nggak pernah melakukan itu. Apa yang disampaikan kepada kami ahlul bait seperti apa yang disampaikan kepada siapa? Kaum muslimin secara umum. Ya. Hadis yang disampaikan kepada kami keluarga Nabi sama seperti hadis yang beliau sampaikan kepada masyarakat umum. Ayat yang disampaikan kepada kami ahlul bait sama seperti ayat yang disampaikan kepada masyarakat secara umum. Berarti ini mematahkan dustanya orang Syiah yang mengatakan bahwa ahlul bait itu punya hadis khusus yang berbeda dengan hadis yang dimiliki oleh umumnya masyarakat. Ya, terpatahkan dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Illa ma fi qirabi sayfi, kecuali wasiat yang aku tulis dan aku simpan di wadah pedangku. Lah, itu ada wasiat khusus. Itu ada wasiat khusus. Nanti kita akan jelaskan isinya apa. Ya, isinya apa? Kata Ali bin Abi Thalib, ada pernah Nabi SAW kasih wasiat kepada kami, saya tulis di sebuah lembaran, kemudian saya simpan di mana? Wadah pedangku. Ya, berarti gak sembarang orang bisa buka, karena disimpan di mana? Di wadah pedang. Ya. Summa akhraja sahifatan. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan lembaran tersebut. Fa idza fiha maktubun, ternyata di situ tertulis kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan sekarang. Sebelum kita sampaikan apa kalimat itu, adanya lembaran yang di situ tertulis hadis Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mulai ditulis di zaman beliau masih hidup. Apa? Hadis Nabi SAW sudah mulai diapakan? Ditulis kapan? Sejak Nabi SAW masih hidup. Contohnya lembaran yang ada di wadah pedangnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena ada sebagian orang mengatakan, oh hadis Nabi itu telat nulisnya. Nulisnya sudah Nabi wafat 2 abad baru mulai ditulis. Jadi sangat mungkin hadisnya sudah nggak valid lagi. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang diubah. Ya. Ini muncul dari orang-orang orientalis yang ingin membuat kita umat Islam ragu dengan hadis Nabi SAW. Padahal realitanya nggak demikian. Sejak Nabi SAW hidup sudah pada nulis para sahabat hadis-hadisnya. Salah satunya adalah apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Baik, apa isinya? Mari kita dengar. Apakah isinya berbeda? Apakah hadisnya berbeda dengan hadis yang kita ketahui yang diberikan oleh Nabi kepada masyarakat umum? Ternyata tidak berbeda. Apa isinya? 1. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Isi dari lembaran itu adalah 1. Rasul SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. 1. Allah melaknat siapa? Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kenapa dilaknat sama Allah? Karena orang tersebut melakukan perbuatan syirik. Ya, menyembelih untuk selain Allah, berkurban untuk selain Allah. Harusnya berkurban itu untuk siapa? Untuk Allah.
Untuk selain Allah contohnya apa? Ini Cilacap. Apa itu? Sedekah laut. Ya. Menyembelih sapi untuk siapa? Ni Roro Kidul. Ya. Nini apa Nyi? Wis tua lah. Ya. Itu kan untuk selain Allah. Harusnya untuk siapa? Untuk Allah. Satu, yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang apa tadi? Menyembelih untuk selain Allah. Kalau untuk yang nunggoni wit weringin sama enggak? Sama. Karena itu selain Allah. Ya. Yang bau reksa anu Gunung Kawi sama aja. Enggak boleh. Itu termasuk kesyirikan. Makanya dilaknat oleh Allah. Yang kedua, la'anallahu man saraqa manaral ard. Yang kedua yang ada dalam lembaran itu adalah Rasul SAW bersabda, Allah melaknat orang yang mencuri tanda tanah. Patok diapain? Dicuri. Ya. Kalau dicuri terus jadi apa? Ya bersengketa lah antara satu orang dan orang yang lain. Kemarin ada tandanya, sekarang kemana tandanya? Enggak Ustaz, enggak nyuri, coba geser aja. Gimana? Kalau cuma geser gimana? Hah? Sama enggak boleh. Karena dalam riwayat Muslim disebutkan ghayyara manaral ard. Mengubah. Jadi ada yang mencuri, ada yang mengubah. Mengubah itu maksudnya geser. Ya. Karo maculi gawe galengan karo apa? Geser patok. Mau nukur semuanya tok. Gesernya kan cuma segini. Enggak apa-apa. Papa apa enggak apa-apa? Ya apa-apa lah. Walaupun cuma segini tetap enggak apa-apa. Karena segini itu sampai 7 lapis bumi. Makanya nanti orang yang suka menyerobot harta atau tanah orang lain nanti di hari kiamat disuruh gotong di pundaknya sini tanah segini tapi tebelnya itu 7 lapis bumi. Gimana? Ya ambruk lah, nggak kuat. Ya. Oke, nggak mindah patok, nggak nyuri patok, cuman memanipulasi surat tanah sehingga tanah orang lain jadi milik sendiri. Gimana? Lebih parah mana? Karena bukan hanya ngambil sebagian tanah orang lain, tapi semuanya. Ini masuk ke dalam laknat Allah Azza wa Jalla. Sudah berapa ini? 2. Baik. Yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayh. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Allah melaknat anak yang melaknat orang tuanya. Melaknat orang tua itu seperti apa? Bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Yang secara langsung contohnya adalah ketika ada anak mencaci maki orang tuanya. Nah, ini makna laknat kalau manusia yang mengucapkan, maknanya adalah mencaci maki. Anak mencaci maki orang tuanya, menjelek-jelekkan orang tuanya, mendoakan keburukan untuk orang tuanya, langsung ngomong seperti itu. Wah, ini serem ini. Akan dilaknat oleh Allah, materi maupun non materi. Anak yang seperti ini usahanya akan susah terus. Kalaupun suatu saat gampang, maka tidak akan berkah karena dia diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini anak yang melaknat langsung. Ada yang tidak langsung. Melaknat tidak langsung itu bagaimana? Anak bertengkar sama orang lain. Bertengkar sama orang lain. Kemudian anak ini, si A ini jengkel, akhirnya mencaci maki orang tuanya lawan tengkarnya tadi itu. Ya, si A sama si B ya. Si A sama si B tengkar. Si A ini nggak tahan, akhirnya karena jengkel dia mencaci maki orang tuanya si B. Nah, si B kan nggak terima. Apa yang dilakukan si B? Balas mencaci maki orang tuanya si A. Berarti si A ini telah melaknat orang tuanya. Kenapa?
Karena gara-gara dia ada orang lain melaknat orang tuanya. Dan ini pun juga mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan hanya orang yang melaknat secara langsung, tapi juga orang yang melaknat orang tuanya secara tidak langsung. Dia jadi pemicu dilaknat dan dicaci makinya orang tua dia gara-gara dia mencaci maki orang tua orang lain. Ini masuk juga. Dan yang terakhir, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang mendukung, melindungi, membela orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Siapa itu orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Penjahat, ya, pencoleng, perampok, termasuk juga orang-orang yang mengedarkan bid'ah, bukan mengedarkan narkoba, termasuk juga mengedarkan narkoba juga termasuk membuat kerusakan di muka bumi. Dua-duanya ini tidak boleh dilindungi, tidak boleh didukung, karena siapa yang mendukung perbuatan jahat tersebut, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan membahas bab baru yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab bakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Berbakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 18. Hadis ini hasan li ghairihi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Darda. Siapa? Abu Ad-Darda. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Abu Darda, semoga Allah meridhai beliau, berkata, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku 9 hal. Berapa wasiatnya Nabi? 9. Mari kita dengarkan satu persatu. La tusyrik billahi syai'an wa in qutta'ta aw hurriqt. Jangan berbuat syirik sekalipun engkau diancam akan dibunuh atau dibakar. Jangan berbuat syirik sekalipun engkau diancam akan dibunuh atau dibakar. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus mempertahankan prinsip tauhid sampai tetes darah terakhir kita. Kalau kita diancam saja nggak boleh berbuat syirik, bagaimana kalau nggak diancam? Bagaimana kalau berbuat syirik secara sukarela, cuma karena pakaiu, cuma karena nggak enak sama tetangga? Ini menunjukkan kualitas rendah keimanan seseorang. Sekalipun diancam akan dibunuh, sekalipun diancam akan dibakar, jangan berbuat syirik. Ini wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang kedua, wala tatrukanna as-salatal maktubata muta'ammida. Jangan meninggalkan salat fardu secara sengaja. Jangan meninggalkan salat fardu secara sengaja. Secara sengaja maksudnya ya tahu tapi ditinggalkan. Kalau nggak sengaja lupa, ya itu berarti nggak sengaja. Mungkin nggak orang lupa, mungkin namanya juga manusia. Ya, tapi kalau ingat maka jangan tinggalkan. Kenapa kata Nabi SAW? Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia tidak mendapatkan jaminan keamanan dari Allah di dunia dan di akhirat. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Azza wa Jalla di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau sudah nggak dijamin keamanan sama Allah, gimana? Repot, gelisah, ya, nggak tenang hidupnya. Itu baru di dunia. Di akhirat dia tidak aman dari siksaan neraka. Na'udzubillah min dzalik.
Wasiat yang ketiga, kata Nabi SAW, wala tashrabannal khamr, jangan sekali-kali minum khamr, jangan sekali-kali mabok, walaupun cuma apa? Nyicipi. Karena awal orang ketagihan gara-gara nyicipi. Jangan sekali-kali menyentuh khamr. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa innaha miftahu kulli syarr, karena sesungguhnya khamr pintu seluruh kejahatan. Pintu seluruh kejahatan. Ada seorang disuruh milih antara bunuh atau zina atau mabok. Dia pikirlah yang paling ringan ya mabok. Apa yang terjadi? Setelah mabok, hilang akal, dia berzina. Begitu berzina, hamil, dia bunuh. Awalnya dari apa? Mabok. Mabok itu adalah kunci pintu dari seluruh kejahatan. Kalau orang sudah mabok, hilang akalnya. Kalau orang sudah hilang akalnya, dia akan melakukan apapun. Berzina, membunuh, berbohong, mukul, dan seterusnya. Maka jangan sekali-kali tergiur narkoba, ya termasuk narkoba. Ya, khamr di dalamnya ada narkoba, ada ekstasi, ada pil koplo, ada apa lagi? Ciu. Ya, apa lagi? Oplosan, ya, semuanya lah. Ya. Ngelem itu termasuk apa? Mabok. Semuanya. Ini yang keberapa? Hah? Yang ketiga, yang keempat. Nah, ini yang sesuai dengan bab yang kita bahas. Wa ati' walidaik, patuhilah kedua orang tuamu. Berarti ayah dan ibu. Patuhilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahum. Sekalipun kedua orang tuamu meminta seluruh hartamu, berikan. Sekalipun orang tuamu minta seluruh hartamu, berikan. Berat atau tidak? Hah? Berat. Tapi bukan maksiat. Maka disuruh ditaati. Apalagi seandainya orang tua cuma minta sama kita, aku nyileh buat tuku beras, nyileh, kita nggak pinjemi. Luar biasa durhaka anak yang seperti ini. Orang tua minjem sama anaknya, betul-betul anak tak tahu diri. Orang tua minta dikasih. Masa orang minjem nggak dikasih, orang tua minjem nggak dikasih minjem. Harusnya kita itu nggak usah nunggu orang tua kita minjem. Kita tahu orang tua nggak ada beras di rumah, kita berikan seluruh gaji kita berikan sama orang tua kita. Ini bukan seluruh gaji loh. Apa kata Nabi? Seluruh harta. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Anta wa maluka li abik. Tubuhmu, nyawamu, dan hartamu milik orang tuamu. Bukan cuma harta kita, tubuh kita ini loh, itu milik orang tua kita. Jadi kalau kita cuma disuruh ngangkat jemuran, masak, bersihin, nyuci, apalagi nyetrika, ngelipati baju, itu wajib ditaati dan tidak boleh mengeluh. Walaupun ngeluhnya hanya gak boleh. Taati. Ini perintah dan wasiat dari Rasulullah SAW. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka ant. Jangan berontak kepada pemerintah. Jangan mengkudeta pemerintah yang sah. Sekalipun engkau merasa engkau di pihak yang benar.
Jangan berontak. Kenapa? Karena efek negatif yang akan ditimbulkan lebih besar. Loh, berarti kita membiarkan Ustaz kesalahan pemerintah. Bukan membiarkan, yang nyuruh membiarkan siapa? Jangan berontak. Jangan mengkudeta pemerintah yang sah. Nabi SAW tidak katakan jangan diamkan, bukan. Nasihati. Bukan dengan memberontak, nasihati. Sudah nasihati Ustaz, nggak mau dengar. Loh, kewajiban kita itu menasihati. Kalau dia nggak terima, urusan dia sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian kita nasihati, nggak diterima, terus kita angkat senjata. Enggak. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sepanjang sejarah dari dulu sampai sekarang, setiap pemberontakan kepada pemerintah yang sah pasti dampak buruknya lebih besar. Pasti. Terbukti sepanjang sejarah. Makanya Nabi SAW katakan jangan berontak. Sekalipun engkau merasa engkau yang benar. Untuk maslahat bersama. Sudah? Kemudian kata Nabi SAW yang keenam, wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuk. Jangan sekali-kali lari dari medan pertempuran. Sekalipun engkau akan terbunuh dan teman-temanmu semuanya lari. Jangan lari. Ini mungkin karena kita belum pernah ya. Akhirnya kita nggak punya gambaran mungkin ya. Orang itu mungkin awalnya semangat ketika berangkat mau jihad. Tapi begitu ngelihat sendiri, tahu-tahu ada lewat kepala lepas gitu kan, gelundung gitu. Ya. Tahu-tahu di depan kita ada orang tangannya putus, darahnya. Itu kan bikin apa? Bikin bukan bulu kuduk yang merinding, bulu tubuh semuanya merinding. Bukan cuma bulu kuduk aja. Tapi kalau ada satu kabur, yang lainnya ikut kabur. Makanya kabur dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Kata Nabi SAW, jangan kabur dari medan pertempuran. Sekalipun engkau akan terbunuh atau seluruh teman-temanmu kabur. Terbunuh insya Allah mati syahid. Baik, yang ketujuh. Wa anfiq min tawlika ala ahlik. Nafkahilah keluargamu. Nafkahilah keluargamu. Kalau pas lagi duit dapat banyak, kasih yang lebih kepada keluarga kita. Ya, kalau pas lagi duit dikit, ya kasih sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi jangan kemudian kita sama keluarga pelit banget. Sampai istri, anak-anak kurus, ramane belum priwe sih. Ya, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai anak istri kekurangan gizi, ayahnya kelebihan gizi, jangan. Kecuali kalau memang ayahnya juga sama-sama kekurangan gizi, itu lain masalah. Ya, tapi kalau misalnya kita punya lebih harta, kasih sama istri kita, sama anak kita. Ya. Ini wasiat yang ketujuh. Yang kedelapan, wala tarfa' asaka an ahlika. Wasiat yang kedelapan kata Nabi SAW, jangan melalaikan pengawasan terhadap keluargamu. Jangan melalaikan pengawasan terhadap keluargamu. Perhatikan, ini disampaikan oleh Nabi di zaman beliau. Yang suasana kehidupan saat itu Islami atau tidak? Islami atau tidak? Sangat Islami. Nabi di zaman itu sudah pesan seperti ini. Apalagi di zaman ini. Di zaman ini peluang untuk anak istri terjerumus kepada perilaku negatif besar apa kecil? Sangat besar sekali. Berarti pesan dari Nabi SAW ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan lalai memperhatikan pendidikan, pengawasan terhadap keluargamu, anak dan istrimu. Berteman sama siapa? Entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Bertemannya sama siapa? Pegang HP.
Apa yang dibuka? Dicek. Di pondok, sekalipun di pondok, kita punya kewajiban untuk mengawasi. Jangan kemudian setelah dipondokkan terus, lah bodoh, wisana Ustadz satu ngurusi berapa? 20, 40, 30. Ya mungkin saja ada yang kelewat. Kita sebagai orang tua jangan lepas tangan. Begitu sampai ke pondok, telepon kek, ngirim surat kek, tanya sama ustadznya kek, dijenguk kek. Jangan lepas tangan. Mungkin saja anak kita terpengaruh pergaulan buruk di mana? Di pondok. Mungkin saja. Makanya kita sebagai orang tua harus terus memantau anak kita. Istri kita pun juga demikian. Jangan biarkan istri kita bebas pegang HP, tanya lagi ngapain, buka apa. Jangan dibiarkan. Ini pesan dari siapa? Nabi SAW. Yang terakhir kata beliau, wa akhifhum fillah. Senantiasa ajari mereka, keluargamu, untuk takut kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kita ngawasi terus, mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Maka yang bisa kita lakukan nasihat. Takut sama Allah. Kamu pegang HP, itu Allah ngelihat. Walaupun Abi nggak ngelihat, Umi nggak ngelihat, Ustadz nggak ngelihat, Allah ngelihat. Bilang sama istri, takut sama Allah. Walaupun Abi nggak ada, walaupun suami nggak ada, takut sama Allah. Begitu pula istri juga nasihati kepada ayah. Pak, di kantor ya banyak yang cantik-cantik, tapi takut sama Allah, Pak. Ya. Mungkin ketika di kantor Umi nggak ngeliat, tapi takut sama Allah ya. Seperti itu. Saling menasihati untuk takut kepada Allah. Dan itu nggak cukup sehari dua hari. Itu pekerjaan puluhan bulan, puluhan tahun untuk saling menasihati takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya itu dimulai dari orang tuanya. Jadi orang tua nasihati anaknya, takut sama Allah ya, hati-hati. Orang tuanya juga harus gitu dong. Bapaknya gitu, ibunya juga gitu. Kali ini kita akan masuki hadis yang ke-19. Ada di halaman 34. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala. Dari seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Amr. Semoga Allah meridhai beliau berdua. Beliau bercerita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ji'tu ubayi'uka 'alal hijrah. Wahai Rasul, aku datang kepadamu untuk berbaiat, mengucapkan janji setia. Untuk apa? Alal hijrah. Saya akan ikut hijrah. Salah satu ibadah yang sangat mulia adalah hijrah, yaitu meninggalkan tempat yang di situ dia sulit melakukan ibadah, berpindah ke tempat lain yang di situ dia lebih mudah untuk menjalankan ibadah. Itulah arti hijrah. Aslinya seperti itu. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena tempat yang lama dia susah beribadah, dihalang-halangi, diintimidasi sehingga tidak maksimal untuk menjalankan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia mencari tempat lain. Di tempat yang baru itu tempatnya gampang, mendukung sarananya, mendukung suasananya untuk menjalankan ibadah. Itulah asli dari hijrah, maknanya seperti itu. Sebagaimana dahulu Nabi SAW diintimidasi di Mekah, susah menjalankan ibadah di Mekah, maka beliau pun berhijrah kemana? Ke Madinah, karena suasana di Madinah lebih kondusif. Jadi pemuda ini datang menemui Nabi SAW, berbaiat, mengucapkan janji setia dengan maksud ingin berhijrah. Namun pemuda tersebut menyebutkan sebuah kendala.
Apa kendalanya? Wa taraktu abawayya yabkiyan. Kendalanya ketika saya tinggalkan rumah, saya tinggalkan kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya dalam keadaan menangis. Ya. Menangis karena tidak ada yang ngurusi beliau berdua. Barangkali pemuda inilah satu-satunya anak yang sangat dibutuhkan keberadaannya di rumah oleh kedua orang tuanya. Atau sangat mungkin kedua orang tuanya sudah lanjut usia, sehingga tidak bisa untuk mengurusi urusan beliau berdua. Perlu bantuan dari anaknya yang mungkin semata wayang ini. Artinya orang tua ini betul-betul sangat membutuhkan bantuan. Bukan sekedar karena berat melepas, karena kangen, karena perasaan, bukan. Tapi karena betul-betul sangat membutuhkan bantuan dari anaknya. Maka Nabi SAW bersabda, qal irji' ilaihima. Kamu harus pulang ke rumah. Ya. Untuk apa? Kata Nabi SAW, fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Bikin kedua orang tuamu tersenyum bahagia sebagai bentuk tebusan karena kamu telah membuat beliau berdua menangis. Jadi Nabi SAW menolak sahabat itu untuk ikut berhijrah. Padahal tujuannya sangat mulia. Tujuannya adalah mencari tempat yang bisa menjalankan ibadah dengan maksimal. Tapi berhubung di tempat yang lama, di rumahnya yang asli, itu juga di situ ada potensi untuk beribadah. Dan bisa jadi potensi ibadahnya lebih besar pahalanya. Maka jangan sampai kita meninggalkan potensi ibadah yang lebih besar di rumah kita, kita cari tempat ibadah di tempat yang lain. Potensi ibadah di tempat yang lain, di rumah ada. Bahkan kita pernah sampaikan bahwa orang tua adalah pintu surga. Pintu surga ada di rumah. Kenapa kita cari ke tempat lain? Pintunya ada di rumah. Ngapain kita tinggalkan pintu surga tersebut? Kemarin beberapa saat yang lalu kita pernah bahas hadis ini, bahwa siapapun yang pernah membuat orang tuanya menangis, entah itu ayahnya atau ibunya, maka dia harus menebus kesalahan itu dengan membuat beliau berdua tersenyum bahagia. Karena yang kemarin adalah dosa. Yang dosa tersebut harus ditebus dengan amal soleh. Amal solehnya adalah bagaimana membahagiakan beliau berdua. Ada sebagian ulama mengatakan kalimat Nabi SAW, adhikhuma, bikin beliau berdua tersenyum atau tertawa, itu betul-betul sampai beliau tertawa. Ya. Sebagai tebusan kemarin engkau telah mengakibatkan kedua orang tuamu mengucurkan air mata. Sebagai tebusannya kamu harus bikin sampai betul-betul tertawa, sampai betul-betul bahagia. Bukan sekedar bahagia di dalam hati, sampai kelihatan di mukanya. Sebagaimana menangisnya kelihatan di muka, sedihnya, maka kamu harus membuat kelihatan bahagia di mukanya. Menurut sebagian ulama seperti itu maknanya. Ada ulama yang lain mengatakan pokoknya kamu harus maksimal memberikan yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk orang tuamu. Apa yang diperintahkan oleh orang tuamu, apa yang diinginkan oleh orang tuamu yang membuat beliau berbahagia, lakukan. Sebagai bentuk tebusan kamu atas kesalahanmu membuat beliau berdua menangis. Ya. Dan ini berlaku bukan hanya kepada ayah saja, bukan hanya kepada ibu saja, kepada keduanya. Ya. Apalagi kepada ibu, kepada ayah saja harus dilakukan, apalagi kepada ibu. Yang mana haknya ibu lebih apa? Lebih tinggi, lebih besar dibandingkan hak ayah. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah hadis
dari sahabat yang sama seperti hadis sebelumnya, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengen ikut berangkat jihad. Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk beramal saleh. Jadi mereka sendiri yang datang, nggak disuruh-suruh, ya nggak didesak-desak. Mereka punya inisiatif ingin mendapatkan pahala. Dan begitulah seharusnya seorang muslim. Jadi sholat itu nggak usah disuruh-suruh, nggak usah didesak-desak. Baca Quran tuh nggak usah disuruh-suruh, nggak usah didesak-desak. Karena setiap amal soleh yang kita kerjakan itu untungnya buat siapa? Buat kita sendiri. Jadi ngapain didesak-desak? Untung buat kita sendiri kok. Ya, jadi baca Quran nggak usah disuruh-suruh, sholat nggak usah disuruh-suruh. Ya, berbakti kepada orang tua harusnya nggak usah disuruh-suruh. Berinisiatif sendiri, tergerak untuk melakukan kebajikan tersebut. Seperti sahabat ini datang menemui Nabi SAW, pengen berangkat jihad. Tapi Rasulullah SAW orang yang sangat peka. Beliau mengetahui kondisi para sahabatnya. Anak ini masih muda. Maka pertanyaan yang disampaikan oleh beliau, ahayyun walidaka? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah ayah dan ibumu masih hidup? Itu pertanyaannya. Walidaka, dua orang tuamu. Kata para ulama, kalau salah satunya gimana? Sama aja. Ya, memang betul pertanyaan Nabi SAW adalah apakah ayah dan ibu masih hidup? Tapi kalau misalnya ternyata ayahnya sudah meninggal, ibunya masih ada, maka hukumnya sama. Atau sebaliknya, ibunya sudah meninggal, ayahnya masih ada, hukumnya juga sama. Jadi tidak harus dua-duanya hidup. Salah satunya sudah cukup. Maka Nabi SAW bertanya, ahayyun walidaka? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pertanyaan ini akan menghasilkan sebuah hukum. Ya, kalau pertanyaan ini tidak menghasilkan sebuah hukum, ngapain ditanyakan? Maka perhatikan, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Pemuda itu mengatakan, iya, masih hidup. Nah, begitu mendengar jawaban dari pemuda tersebut bahwa orang tuanya masih hidup, Nabi SAW bersabda, fafihima fajahid. Fafihima fajahid. Hendaklah engkau berjihad kepada kedua orang tuamu. Berarti pemuda ini diizinkan berangkat atau tidak? Diizinkan atau ditolak? Ditolak sama Nabi SAW. Pemuda ini ditolak. Padahal pemuda ini bermaksud baik, ingin berjihad. Tapi yang namanya ibadah, bermodal semangat saja tidak cukup. Ibadah tersebut, ibadah yang akan dilakukan oleh seorang hamba, selain modalnya semangat, juga butuh ada landasan apanya? Ilmunya. Nah, pemuda ini mungkin belum mengerti bahwa berbakti kepada orang tua itu level kewajibannya di atas ibadah jihad. Dua-duanya sama-sama ibadah. Birrul walidain ibadah, jihad juga ibadah. Tapi antara ibadah ini ada yang levelnya lebih tinggi. Ya. Ketika levelnya lebih tinggi, maka yang didahulukan, yang diprioritaskan yang lebih tinggi. Contoh misalnya, sholat duhur, sunnah atau wajib? Wajib. Sholat qobliyah zuhur, sholat tahiyatul masjid, apa hukumnya? Sunnah. Ketika kita sudah mulai sholat
tahiyatul masjid atau sholat qobliyah zuhur, baru Allahu Akbar, tahu-tahu qomat. Ketika qomat berarti sudah datang waktu wajib melakukan sholat zuhur. Kalau orang yang minim ilmu, maka dia akan lanjutkan sholat sunnahnya, bahkan kadang-kadang sampai mengakibatkan masbuk, ketinggalan satu rakaat. Niatnya baik, tapi karena landasan ilmunya kurang, akhirnya niat yang baik itu menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Nabi SAW mengatakan, seandainya iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Berarti sholat sunnahnya harusnya diapain? Dibatalkan. Kecuali kata para ulama, kalau sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai. Hampir selesai itu ya kira-kira kapan? Ya sudah tahiyat akhir, tinggal apa? Tinggal salam. Maka tidak masalah diselesaikan, karena potensi menabrak sholat fardunya tidak ada. Begitu qomat selesai, dia juga sudah selesai. Berarti bisa digabungkan. Jadi inilah pentingnya ilmu. Nah, pemuda ini minim ilmu. Minim ilmu. Maka oleh Nabi SAW diajarin ilmunya itu kayak gini. Kalau kamu masih punya orang tua, maka jihadmu bukan di medan pertempuran. Jihadmu di mana? Di rumah. Fafihi ma fajahid, berjihadlah kepada orang tuamu. Maksudnya apa? Maksudnya kita bawa pedang gitu ke rumah gitu? Apa maksudnya? Berjihadlah dalam berbakti kepada orang tuamu. Itu maksud. Jadi bukan kemudian kita ambil baju besi, ngambil tameng, ngambil apa? Pedang, pak, jihad pak. Bukan seperti itu. Tapi fafihi ma fajahid, berjihadlah kepada orang tuamu, maksudnya adalah berjihadlah dalam maksimal berbakti kepada beliau berdua. Berarti kita ini disuruh berbakti sama orang tua itu bukan kaleng-kaleng. Bukan sekedar berbakti, bukan formalitas, tapi kita ini disuruh maksimal sekuat tenaga. Jadi gak boleh kita itu disuruh orang tua kemudian malas-malasan, tidak boleh. Kita disuruh orang tua nunda-nunda, itu tidak boleh. Itu namanya bukan jihad. Itu namanya apa? Mainan. Disuruh orang tua itu sendiko dawuh, sami'na wa ata'na, nggih. Itu namanya jihad. Ya. Jadi orang yang disuruh orang tua kemudian gak segera berangkat, gak segera melakukan, menunda-nunda atau melakukan tapi ditambahi dengan menuruti perintah orang tua plus apa? Itu bukan jihad namanya. Jihad itu adalah disuruh orang tua, nggih berangkat. Enggak pakai lama, enggak pakai nanti, enggak pakai tapi, enggak. Tapi kan kemarin saya sudah. Enggak boleh. Jihad tanpa ada tapi, tanpa ada nanti, tanpa ada lama. GPL, gak pakai lama. Itu namanya jihad. Dan ini perintah dari Nabi SAW. Perintah dari Nabi SAW. Dan ini bukan berlaku hanya kepada sahabat itu saja. Ini berlaku kepada semua dari kita. Karena kita semuanya muslim. Hadis Nabi SAW itu berlaku bukan hanya kepada 1, 2, 3 orang, tapi berlaku kepada semua kita. Maka mari jamaah sekalian yang kami hormati, kita koreksi apa yang selama ini kita lakukan kepada orang tua kita. Kalau kita belum maksimal berbakti kepada orang tua dan orang tua kita masih ada, maka inilah kesempatannya untuk memperbaiki diri. Kalau seandainya sudah nggak ada, ya ada bab khusus untuk itu. Ada pembahasan khusus bagaimana kalau ternyata orang tua kita sudah nggak ada. Maka yang masih ada orang tuanya,
bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Anda dikasih kesempatan emas untuk menerapkan ilmu yang kita pelajari. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.